Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca serta teman-teman sekalian kelas R3D yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ajeng Putri Aulia dengan NPM 202221500217 dari kelas R3D jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang membaca pemahaman kreatif. Langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya untuk materi pembahasan. Di sini sudah ada beberapa materi pembahasan. Yang pertama ada pengertian membaca kreatif, yang kedua ada ciri-ciri membaca kreatif, yang ketiga ada latihan-latihan yang dilakukan pada saat membaca kreatif, yang keempat ada tujuan membaca kreatif, dan yang terakhir ada manfaat dari membaca kreatif. Langsung saja kita mulai ke slide selanjutnya tentang pengertian membaca kreatif. Pengertian membaca kreatif. Membaca kreatif yaitu proses membaca untuk mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan. Pratiwi dan Subiantoro mengatakan bahwa membaca kreatif adalah tindakan tertinggi dari kemampuan membaca seseorang, dan kemampuan membaca kreatif artinya seorang pembaca yang baik adalah membaca tidak hanya sekedar menangkap makna, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Lalu yang selanjutnya ada alur membaca kreatif yang harus dilakukan oleh pembaca. Pembaca dituntut untuk mencerna ide-ide yang dijabarkan oleh penulis. Kemudian dari ide-ide tersebut, pembaca bisa membandingkan antara tulisan satu dan tulisan kedua atau tulisan lainnya. Tidak hanya itu saja, proses lebih penting dari kegiatan menulis kreatif itu tidak sekedar menangkap makna dan maksud dari bahan bacaan, tetapi juga menerapkan makna tersebut yang terdapat dari bacaan di kehidupan sehari-harinya, khususnya untuk kualitas hidupnya. Yang terakhir, pembaca juga diharapkan mampu melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidupnya berdasarkan informasi dari bacaan dengan menerapkan informasi yang didapat dari bacaan tersebut. Lalu pembahasan kedua ada ciri-ciri dari membaca kreatif. Menurut Nur Hadi 2004, sebagai seorang pembaca kreatif harus dapat memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada kegiatan membaca tidak berhenti sampai pada saat menutup buku saja. Yang kedua, mampu menerapkan hasilnya untuk dilakukan di kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. Yang keempat, hasil membaca berlaku sepanjang masa. Yang kelima, mampu menilai membaca secara kritis dan kreatif dari bahan bacaan. Yang terakhir ada mampu memecahkan masalah di kehidupan sehari-harinya berdasarkan hasil bacaan yang dibaca. Lalu jika seseorang sudah mampu melakukan kegiatan membaca kreatif, hal yang akan terjadi pada seseorang tersebut diantaranya yang pertama, mampu memilih atau menentukan bahan bacaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan atau minatnya. Yang kedua, tampak kemajuan dalam cara berpikir atau cara pandang terhadap suatu masalah. Yang ketiga, terbentuk kematangan dalam cara pandang, sikap, dan cara berpikir seseorang. Yang keempat, tampak wawasan semakin jauh ke depan dan mampu membuat analisis sederhana terhadap suatu persoalan.
Yang kelima, adanya peningkatan dalam prestasi atau profesionalisme dalam bekerja. Yang keenam, semakin berpikir praktis dan pragmatis dalam segala persoalan yang terjadi di hidupnya. Lalu selanjutnya ada latihan-latihan membaca kreatif. Untuk membaca kreatif, kita pastinya harus mempunyai keterampilan-keterampilan yang dapat kita miliki sebagai bahan acuan untuk membaca kreatif tersebut. Nah, hal-hal yang kita perlukan dalam serangkaian latihan keterampilan membaca kreatif yaitu yang pertama ada keterampilan mengikuti petunjuk dalam bacaan, kemudian menerapkannya. Yang kedua ada keterampilan membuat resensi buku. Yang ketiga, keterampilan memecahkan masalah sehari-hari melalui teori yang disajikan dalam buku. Yang keempat ada keterampilan mengubah buku cerita, prosa menjadi bentuk naskah drama atau sandiwara. Yang kelima ada keterampilan mengubah buku cerita prosa. Yang keenam keterampilan mementaskan naskah drama yang telah dibaca. Yang ketujuh ada keterampilan mengubah bentuk puisi menjadi prosa. Yang kedelapan ada keterampilan melakukan teori celup. Misalnya setelah membaca cerpen, pembaca akan membuat cerpen dan lain-lainnya. Membaca kreatif juga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu menarik kesimpulan dari fakta dan melanjutkan pemikiran penulis. Selanjutnya terdapat tujuan membaca kreatif. Terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada dramatisasi, yang kedua ada interpretasi lisan atau musik, yang ketiga ada narasi pribadi, yang keempat ada ekspresi tulis, yang kelima ada ekspresi visual, dan yang terakhir ada aneka tujuan. Baik, yang pertama ada dramatisasi. Butir pertama pada kegiatan membaca kreatif adalah dramatisasi. Pada tahap pertama, para siswa dilatih untuk memberikan ekspresi dramatik terhadap para tokoh serta ide-ide yang telah mereka temui dalam bacaan mereka. Keterampilan ini selanjutnya dikembangkan pada tahap kedua. Pada tahap ini, para siswa mendramatisasikan tema-tema dari sastra dalam kaitannya dengan pengalaman-pengalaman mereka sendiri atau situasi-situasi kontemporer. Pada tahap berikutnya, para siswa diberikan kesempatan untuk mempergunakan ironi, parodi, humor, dan aneka bentuk drama lainnya untuk mentransformasikan isi penggalan-penggalan sastra ke dalam berbagai macam ekspresi atau sudut pandang. Sebagai suatu keseluruhan, butir ini memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mempersonalisasikan serta memberikan ekspresi dramatik terhadap apa yang telah mereka baca. Nah, selanjutnya ada interpretasi lisan atau musik. Pada tahap ini, pertama dimulai dengan kegiatan-kegiatan yang menggunakan bacaan-bacaan atau secara sederhana diikuti oleh musik yang serasi dengan bacaan itu sebagai sarana pembantu dalam menginterpretasi sastra. Pada tahap kedua, para siswa dilatih untuk membandingkan serta mengkontraskan aneka ragam penggalan sastra melalui penggunaan interpretasi lisan dan musik. Pada tahap berikutnya, keterampilan ini diperhalus lagi. Di sini para siswa dilatih untuk mengadakan eksperimen dengan penafsiran-penafsiran lisan musik untuk mengubah suasana hati atau nada sastra. Agar para siswa dapat dilatih menginterpretasi sepenggal bacaan sastra dengan tepat secara lisan atau musik, maka para guru terlebih dahulu harus menguasai teori musik ala kadarnya, terutama sekali mengenai nada dan tempo. Dari segi nada, maka pada umumnya musik dapat diklasifikasikan atas musik atau lagu minor dan musik atau lagu mayor. Ditinjau dari temponya terdapat 3 tempo, yaitu ada tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Agar pelisan atau praktik vokal berhasil baik dalam menyajikan sebuah lagu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilatih dengan baik. Yang pertama dalam hal membaca intonasi, yang kedua
Yang kedua, melisankan sastra dan pernafasan, sikap harus baik. Dan yang ketiga, pemenggalan kalimat atas frasa, dilatih mengucapkan frasa-frasa sesuai dengan bacaan yang sedang diinterpretasikan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada narasi pribadi. Pada tahap ini, kegiatan yang berhubungan sekali dengan kesempatan untuk menciptakan dan menghubungkan pengisahan cerita berdasarkan alur, gagasan, ide, peristiwa, tokoh, atau storytelling. Pada tahap pertama, para siswa memperhatikan bacaan mereka. Tahap kedua, keterampilan itu selanjutnya dikembangkan dengan cara mendorong para siswa menciptakan cerita-cerita berdasarkan pengalaman pribadi mereka, tetapi dirangsang oleh suatu yang berasal dari bacaan mereka. Kemudian para siswa pada tahap berikutnya membaca cerita-cerita lalu menghubungkannya dengan perubahan-perubahan untuk mengubah beberapa aspek seperti suasana hati, nada, dan dampak cerita. Dengan kegiatan ini, para siswa dituntut banyak membaca cerita serta dapat menceritakan kembali dengan kata-katanya sendiri. Mustahil sama sekali bahwa dengan upaya dan bimbingan yang intensif dari pihak guru, bakat terpendam yang ada pada seorang siswa dapat tumbuh dengan subur serta membuahkan hasil yang menggembirakan dalam dunia karang-mengarang, khususnya di bidang narasi. Sekarang banyak cerita yang dibaca oleh para siswa, maka semakin bagus pula pengertian serta pemahaman mereka mengenai bentuk dan isi dari bacaan yang mereka baca. Butir keempat yakni ada ekspresi tulis. Kegiatan ini terutama sekali direncanakan untuk memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengekspresikan diri mereka dalam karya tulis. Pada tahap pertama, para siswa berlatih mempraktikkan ekspresi kreatif dengan cara menuliskan kembali cerita-cerita yang telah mereka baca. Para siswa didorong serta dianjurkan untuk mengubah serta membentuk kembali peristiwa-peristiwa, tokoh-tokoh, suasana hati, atau gagasan-gagasan yang diambil dari cerita-cerita aslinya, dan dengan demikian para siswa menciptakan versi mereka sendiri. Selanjutnya, tidak hanya terdapat ekspresi penulis, tetapi juga terdapat ekspresi visual. Kegiatan ini bermula pada tahap dengan cara menampakkan kegiatan-kegiatan yang memberi kesempatan kepada siswa untuk menciptakan suatu karya atau produk visual seperti gambar atau model tanah liat yang menggambarkan suatu adegan objek, tokoh, ataupun gaya berasal dari bacaan mereka. Dalam kegiatan-kegiatan pada tahap ini, para siswa menciptakan gambar-gambar visual yang menghubungkan beberapa aspek bacaan mereka dengan pengalaman-pengalaman pribadi ataupun dengan situasi-situasi kontemporer. Lalu yang terakhir ada aneka tujuan. Dalam aneka tujuan ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama ada tujuan tingkat ABC, yang kedua ada tujuan tingkat DE, yang ketiga ada tujuan tingkat FG. Yang pertama ada tingkat A sampai C, yaitu kelas 1 sampai 2 sekolah dasar. Para siswa diharapkan dapat mendramatisasikan tokoh-tokoh, perasaan-perasaan, dan gerakan-gerakan dari karya sastra yang dibacanya. Kemudian dapat memberikan interpretasi lisan dan musik dari karya sastra yang dibaca, lalu mengisahkan atau menuturkan cerita-cerita berdasarkan tokoh-tokoh atau tema dari karya sastra yang mereka baca. Yang keempat, menulis atau mendiktekan cerita-cerita berdasarkan tokoh-tokoh atau tema yang mereka baca. Yang terakhir, dapat menciptakan gambaran visual dari suatu adegan, objek, tokoh, atau gagasan dari karya yang mereka baca. Selanjutnya ada tingkat yang kedua, tingkat D dan E, kelas 3 sampai 4. Diharapkan dapat mendramatisasikan tema-tema karya sastra dalam hubungannya dengan pengalaman-pengalaman pribadi dengan situasi kontemporer. Yang kedua, menyajikan interpretasi lisan dan musik. Yang ketiga, menciptakan cerita-cerita asli mengenai pengalaman-pengalaman pribadi.
Yang keempat, menulis cerita-cerita atau lakon yang menghubungkan beberapa aspek sastra dengan pengalaman pribadi. Dan yang terakhir, menciptakan gambaran visual dan menerapkan tema tertentu dari karya sastra kepada pengalaman-pengalaman pribadi atau situasi yang kontemporer. Lalu yang terakhir ada tingkat FG, yaitu kelas 5 dan 6 sekolah dasar. Diharapkan mampu yang pertama memanfaatkan drama untuk mengubah isi sastra menjadi mode suasana hati atau sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, bisa mengubah mode suasana hati atau sudut pandang sastra melalui interpretasi lisan dan musik. Yang ketiga, menciptakan cerita dan mengubah mode dari sudut pandang karya sastra. Yang keempat, menuliskan kembali sepenggal karya sastra dengan mengubah suasana hati dan sudut pandang seperlunya. Dan yang terakhir, menciptakan gambaran visual beberapa aspek sastra yang dibaca untuk menjadikan mode suasana hati atau sudut pandang yang berbeda. Nah, kita sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu manfaat membaca kreatif. Nah, dalam membaca kreatif ini memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang. Misalnya, wacana tentang siraman rohani, pemikiran para budayawan, informasi cara merawat kesehatan, informasi tentang cara membuat makanan atau barang. Ada juga yang memberikan informasi cara memanfaatkan lahan yang kita miliki, misalnya membudidayakan tanaman hias, tanaman obat, dan lain-lain. Nah, contoh konkret dari membaca kreatif adalah seorang mahasiswa pembaca saat membaca sebuah buku tidak akan berhenti di situ saja, tetapi ia selalu mencatat sesuatu yang dianggap penting, menandai sesuatu yang dianggap sulit atau asing, dan selalu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari serta meningkatkan bacaannya. Itu tadi materi yang saya sampaikan. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yakni membaca kreatif adalah sebuah proses membaca yang tidak hanya menangkap suatu makna, tetapi setelah kita membaca, seseorang harus dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan. Membaca kreatif bertujuan agar para siswa terampil berkreasi dalam hal-hal dramatisasi, interpretasi lisan atau musik, narasi pribadi, ekspresi tulis, serta ekspresi visual. Contoh konkret dari membaca kreatif adalah seorang mahasiswa atau pembaca membaca sebuah buku. Dia tidak akan berhenti di situ saja, tetapi ia selalu mencatat sesuatu yang dianggap penting, menandai sesuatu yang dianggap sulit atau asing. Dalam hal ini, membaca yang mampu memahami isi bacaannya secara literal, interpretatif, dan kritis, maka barulah ia dapat masuk ke dalam membaca kreatif. Di sini seorang pembaca kreatif tidak akan berhenti melakukan aktivitas setelah ia selesai membaca serta-merta mengakhiri kegiatan membacanya, melainkan melakukan eksperimen terhadap apa yang dibaca dan bahkan dapat membuat tulisan dari hasil bacaannya. Itu tadi beberapa penjelasan dari saya terkait dengan membaca pemahaman kreatif. Terima kasih untuk yang sudah memperhatikan materi dari awal sampai selesai. Segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.